Kita masuk dalam doa. Saatnya tiba ya Tuhan, kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah segala pujian yang keluar dari hati yang terdalam dalam hati kami merupakan persembahan kami, merupakan dupa yang harum yang kami tujukan kepada Engkau. Karena hanya Engkau saja yang patut dipuji dan dimuliakan. Kami bisa merasakan betapa besar kasih-Mu kepada kami. Kami yang sering tidak mentaati, kami yang sering jauh daripada Engkau. Tapi kesetiaan-Mu ya Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena Tuhan, sucikan hati hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu bisa membawakan firman Tuhan. Dan Roh Kudus mengambil alih mulut bibir hamba-Mu. Sehingga kami semua diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Baik yang mendengar, baik yang berbicara. Semuanya diberkati oleh firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi, bicaralah Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Kami siap untuk diajar. Kami siap bahkan kalau kami ditegur. Terima kasih karena kami yakin firman-Mu adalah baik bagi kami. Firman-Mu adalah mengatur kehidupan kami sehingga hidup kami makin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk saudara. Silahkan duduk. Sebelumnya saya akan membawakan sedikit kisah kepada anak-anak di Victory Church ya. Saya kira bukan saya ya, juga bukan. Ya, mestinya opah. Betul enggak ya? Opah. Ya, anak-anak mau bilang opah, engkong, kungkung, grandpa, silahkan saudara ya. Tapi kayaknya kalau nyebut enggak cocok ya. Udah tua gini, ya sebut aja opah. Opah akan menceritakan sebuah kisah untuk anak-anak di Victory Church, yaitu kisah semut dan belalang. Si semut dan si belalang itu bersahabat, sobat kental saudara ya. Tapi sifat mereka sangat berbeda. Si belalang sukanya bersenang-senang, dia tidak memikirkan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Berbeda dengan si semut. Ia tahu tidak selalu ada musim panas. Suatu saat pasti akan datang musim dingin. Di dunia tidak ada yang kekal, saudara. Di tempat mereka tinggal ada 4 musim. Ada musim panas, ada musim gugur. Kenapa disebut gugur, saudara? Karena daun-daun pada rontok, daun-daun pada gugur. Ada musim dingin, yang disebut musim dingin apa? Salju turun. Dan ada juga musim semi. Kenapa disebut musim semi? Karena daun-daun mulai bersemi kembali. Ya, bersemi kembali. Dan kalau tiba musim dingin, binatang-binatang semua tinggal di sarangnya. Karena cuaca mulai sangat dingin. Dan salju mulai turun. Jadi selama musim panas si semut dengan rajin mengumpulkan makanan dan disimpan di dalam sarangnya. Berbeda dengan si belalang, selama musim panas ia hanya bersenang-senang saja. Ia hanya main-main saja. Jadi ketika musim dingin tiba, ia tidak memiliki persediaan makanan. Ia keluar dari sarangnya mencari makanan, tapi di luar semuanya putih. Putih tertutup salju. Salju yang putih. Si belalang sangat menyesal. Mengapa ia tidak mengumpulkan makanan seperti apa yang dikerjakan oleh si semut. Tapi ada pepatah berkata, sesal kemudian tidak berguna, sudah terlambat. Si belalang mati kelaparan dan beku kedinginan. Jadi hidup ini ada waktu main tetapi juga ada waktu bekerja. Harus bijaksana seperti si semut. Segala sesuatu ada waktunya. Jadi ingat anak-anak ya, kalau dalam sekolah juga kita harus rajin belajar.
Karena satu saat akan ditentukan apakah kita naik kelas atau tinggal kelas. Ya, ingat itu, segala sesuatu ada waktunya. Main perlu, tapi belajar juga lebih perlu. Ya, haleluya. Hari ini tema kita adalah beautiful in its time. Indah pada waktunya. Ya, indah pada waktunya. Istilah ini saya ambil dari NIV. Ya. Beautiful in its time. Khotbah ini diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Dari awal, udah nggak ngerti saudara. Dari awal sampai akhir. Kitab Pengkhotbah ini secara keseluruhan ditulis oleh Raja Salomo, anak Raja Daud. Kitab ini ditulis pada waktu Salomo sudah lanjut usianya, sudah sangat tua. Dan pada waktu tua dia nulis kitab Pengkhotbah. Allah telah memberikan hikmat kepada Raja Salomo, hikmat ilahi. Sehingga dalam Pengkhotbah 1 ayat 16 dikatakan, aku telah memperbesar hikmat dan pengetahuan. Salomo memperbesar hikmat dan pengetahuan. Lebih daripada semua orang yang memerintah Yerusalem sebelum aku. Gak ada yang lebih pintar lagi dari Salomo. Sehingga pada zamannya tidak ada seorang pun yang dapat menyamai hikmat Salomo. Salomo berkata, aku telah memutuskan untuk memahami hikmat, pengetahuan, kebodohan, dan kebebalan. Ya, kebebalan. Salomo berkata, di dalam banyak hikmat ada banyak kesusahan hati. Ya. Salomo kalau bicara seperti filsuf, saudara. Ya, kita harus merenungkan. Dia berkata, Salomo berkata, dalam banyak hikmat ada banyak kesusahan hati. Makin banyak pengetahuan, makin banyak kesedihan. Itu kata-kata Salomo. Kalau kita membaca kitab Pengkhotbah, Salomo banyak bicara tentang kesia-siaan, percuma. Atau istilahnya seperti menjaring angin. Itu istilah Salomo. Juga di bawah matahari, artinya apa di bawah matahari? Artinya kehidupan kita di bumi. Salomo berkata di bawah matahari. Kitab Pengkhotbah itu seperti buku filsafat. Juga seperti buku puisi. Tapi inti dari nasihat dari kitab Pengkhotbah adalah takut akan Allah. Berpegang pada perintah-perintahnya. Itulah kewajiban setiap orang. Termasuk itulah kewajiban kita. Ya. Takut akan Allah. Merenungkan perkataan Raja Salomo benar-benar tidak mudah. Bahkan bagi saya sulit sekali, sukar sekali. Saya hanya bisa berdoa agar Tuhan memberikan pertolongan kepada saya. Supaya secara garis besar, gak usah sampai benar-benar detail. Secara garis besar, saya bisa ngerti dan menikmati keindahan dari kitab Pengkhotbah itu. Itulah kesan saya. Waktu saya baca secara keseluruhan kitab Pengkhotbah. Karena Salomo diberikan oleh Allah hikmat ilahi. Setiap orang, saudara, semua orang menginginkan hal-hal yang membahagiakan dalam hidupnya. Siapa yang gak ingin hidup bahagia? Dengan kepandaiannya, kuasanya, dan kerja kerasnya, banyak orang berpikir bahwa mereka akan dapat mewujudkan apa yang mereka harapkan, yaitu hidup dalam kebahagiaan. Akan tetapi kenyataannya, saudara, tidak demikian. Pengkhotbah mengamati bahwa dalam hidup ini banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Mengapa, saudara? Mengapa? Karena untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu
yang telah digariskan oleh Tuhan, yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, oleh karena itu mari kita baca bersama dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Karena ini cukup panjang, maka bagaimana kalau kita sama-sama terlibat? Saya baca ayat 1, saudara 2 dan seterusnya. Saya bagian ganjil, Anda bagian genap. Saya undang saudara bangkit berdiri. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 8. Ayat ke-1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Oke, yang kedua, saudara. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Jadi saudara, kesimpulannya tidak ada yang kekal di bawah matahari. Malah banyak hal yang tadi kita katakan semuanya bertolak belakang. Silakan duduk saudara. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah saudara percaya segala sesuatu ada waktunya? Ada masanya. Kalau waktunya harus mati, saudara, ya pasti kita mati. Tapi sebaliknya kalau waktunya belum mati, bagaimanapun saudara tidak akan bisa mati. Tidak akan mati. Dan itu semua ditentukan oleh Tuhan. Salomo berkata itu ditentukan oleh Tuhan. Saya teringat saudara akan sebuah kisah. Ya. Saya teringat ada seorang yang bermimpi. Berenang di sungai. Dia mimpi, dia berenang di sungai. Sewaktu berenang, ia menoleh ke belakang. Ternyata ia melihat seekor buaya. Soal berenang mendekati dia. Dia begitu kaget. Ya. Dia begitu ketakutan. Waktu dia melihat buaya. Ia berenang sekuat tenaga sambil berteriak, minta tolong. Dan kemudian apa yang terjadi saudara? Waktu dia begitu ketakutan, apa yang terjadi saudara? Biasa kalau cerita mimpi, ia bangun dari mimpi. Kalau saking ketakutan, ia bangun dari mimpi. Badannya mandi keringat karena ketakutan saudara. Sejak itu dia trauma. Trauma. Ia tidak pernah mau berenang lagi. Dia trauma. Bahkan di kolam renang sekalipun dia tidak mau berenang. Dia trauma saudara. Bayangkan mana ada buaya di kolam renang saudara. Saking traumanya udah tidak bisa mikir saudara. Pokoknya takut ya. Takut. Orang-orang geleng-geleng kepala. Mana ada buaya di kolam. Ya, di kolam renang mana ada buaya saudara. Tapi saudara, kenyataannya 6 tahun kemudian setelah peristiwa mimpi itu, ia benar-benar mati saudara. Karena apa matinya? Karena buaya saudara. Karena buaya. Tuhan bisa memberikan mimpi. Tuhan juga bisa melakukan apapun juga. Kembali orang-orang geleng-geleng kepala. Mana mungkin orang itu bisa mati karena buaya? Mustahil lah. Karena ia selalu menghindar dari buaya. Kok bisa mati? Tapi apa yang mustahil bagi manusia? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Kira-kira kenapa bisa mati? Begini kisahnya. Suatu saat orang itu mendekati kerumunan anak-anak di lapangan. Saudara. Ia mendekati untuk melihat ada apa sih anak-anak pada ngumpul katanya. Coba saya dekati ada apa. Apa sih yang dikerumuni mereka? Rupanya saudara ada seorang anak sedang menggambar buaya di tanah. Gambar di tanah dengan sebuah paku. Di situ ada banyak paku. Begitu ia melihat buaya kira-kira gimana? Ia begitu marah. Ia langsung menghapusnya dengan kakinya yang memakai sendal jepit yang paling terkenal di Indonesia. Saudara tahu namanya? Swallow. Ya, saudara tahu ya. Swallow, saudara. Sendal jepit yang paling populer. Sambil memakai sendal jepit swallow, saudara. Dengan sekuat tenaga ia menghapus gambar buaya yang ada di tanah itu. Tapi tidak lama kemudian ia berteriak. Rupanya ada sebatang paku menembus sandalnya dan melukai telapak kakinya sampai berdarah. Malamnya kakinya bengkak. Kakinya bengkak. Dan ia menggigil demam. Rupanya infeksi. Mungkin pakunya sudah berkarat dan banyak kuman. Besoknya ia meninggal. Dan semua orang, setiap orang berkata, ia mati karena buaya. Waktu dan cara ia mati telah ditentukan oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang memberi dia mimpi. Segala sesuatu menurut Salma ditentukan oleh Tuhan. Ya, berarti Tuhan. Pengkhotbah berkata untuk segala sesuatu ada waktunya. Menunjukkan manusia tidak berkuasa untuk mencegah terjadinya sesuatu. Tidak ada yang bisa menentukan kalau Tuhan tidak mengizinkan. Manusia tidak berkuasa untuk mencegah terjadinya sesuatu atau tidak terjadinya sesuatu. Sesuatu yang kita inginkan untuk terjadi, seringkali justru yang tidak kita inginkan itu yang terjadi. Karena segala sesuatu ada waktunya. Jadi sebenarnya manusia tidak memiliki kemampuan untuk menentukan agar sesuatu terjadi. Tidak. Allah lah yang menentukan kapan itu terjadi. Kapan itu tidak terjadi. Itulah yang disebut waktunya Tuhan. Kita tidak bisa menyelami pekerjaan Allah. Kita tidak bisa menyelami pikiran Allah. Dengan kepandaian dan pengetahuan yang kita miliki. Gak mungkin, saudara. Kita harus tunduk, patuh kepada apa yang disebut waktunya. Apa yang disebut kehendaknya. Kehendak Tuhan yang terjadi. Kehendak Tuhan. Pada waktu saya mempersiapkan, saya jadi ngelamun. Saudara. Saya berhayal. Saya membayangkan saya adalah sebatang kayu gelondongan. Saya ngebayangkan saja. Saudara. Seperti batang kayu gelondongan. Ya, pokoknya pohon. Yang tergeletak di pinggir jalan. Dan banyak orang duduk di atas saya untuk beristirahat. Setelah berjalan jauh yang melelahkan. Jadi tempat istirahat. Saudara. Tapi suatu saat datanglah seorang pemahat. Dengan kapaknya, dengan pahatnya, dia mulai merusakkan atau menghancurkan tubuh saya. Serpihan kayu bertebaran di mana-mana. Karena dipahat, saudara. Dan berterbangan, yang kecil-kecil serpihannya berterbangan. Akibat dari kapak dan pahat yang menghantam tubuh saya. Kemudian sebuah pisau khusus mencungkil dan mencungkil tubuh saya. Sehingga tubuh saya kelihatannya berantakan. Saudara. Dan sangat buruk kelihatannya. Dalam hati saya protes kepada si pemahat. Tapi ia terus melakukan pekerjaannya. Terus mencungkil dan mencungkil di sana sini. Akhirnya ia berhenti. Dan memandang saya dengan tersenyum. Dan setiap orang yang melihat hasil karyanya berdecak. Begitu indah, berdecak sambil berkata, betapa indahnya karya dari si pemahat. Indah pada waktunya. Bukankah Allah adalah pemahat hidup kita?
Persilahkan dia memahat hidup kita. Sehingga kita indah pada saatnya. Kalau Allah kehendak Allah, serahkan hidup kita kepada dia. Meskipun kelihatannya kita sudah berantakan, saudara. Kita sudah gak paruguh. Silahkan Allah memahat kehidupan kita. Dan Allah lah yang akhirnya kita lihat. Allah yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Beautiful in its time. Begitu beautiful. Pengkhotbah selalu berkata, ada waktu, ada waktu, ada waktu. Bukankah kita tadi baca itu, saudara? Ada waktu ini, ada waktu itu. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Ada waktu merombak, ada waktu membangun. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Ada waktu meratap, ada waktu menari. Ada waktu membuang, ada waktu mengumpulkan. Ada waktu berdiam, ada waktu bicara, ada waktu perang, ada waktu berdamai, dan seterusnya, saudara. Kita bisa ngomong banyak, saudara. Segala sesuatu ada waktunya. Kita ngomong ada waktu, ada waktu. Sebenarnya waktu itu apa, saudara? Waktu itu apa? Ada dua jenis waktu. Ada dua jenis waktu. Yang pertama, kronos. Atau di bahasa Inggris sebagai clock time. Yaitu waktu sehari-hari kita. Waktu sehari-hari yang kita jalani. Atau waktu yang sama jam tangan, saudara, yang suka muter. Atau jam dinding. Itu waktu. Tapi ada waktu yang lain. Yang disebut kairos. Waktu Tuhan. Atau God's time. Saudara. Waktu di mana Tuhan menentukan sesuatu terjadi. Atau sesuatu tidak terjadi. Di situ. In its time. In its time. Ada. Nah, mari kita merenungkan tentang karakteristik atau ciri khas dari waktu. Yang pertama, waktu itu sesuatu berjalan terus, maju terus, dan tidak pernah bisa berhenti, tidak pernah bisa diulang. Saudara tidur, saudara bekerja, saudara bermain, waktu tetap berjalan. Tetap berjalan, saudara. Umur saudara tetap bertambah. Jangan berpikir kalau kita berhenti, waktu juga berhenti. Waktu atau hari kemarin telah berlalu. Artinya tidak ada lagi sekarang. Jadi artinya jam 7 pagi hari kemarin itu berbeda dengan jam 7 pagi hari ini. Dan itu juga akan berbeda dengan jam 7 pagi besok. 7 paginya sama. Tapi kejadiannya berbeda. Tidak bisa terulang. Hari kemarin telah berlalu. Hari sekarang kita jalani. Hari besok belum terjadi. Bukankah banyak orang berkata, masa lalu hanya untuk dikenang. Karena gak mungkin kembali, saudara. Gak bisa kembali. Hanya kita bisa kenang. Yang kedua, waktu itu sesuatu yang berharga. Sampai ada pepatah berkata, waktu itu adalah uang. Time is money. Meskipun, saudara, dalam hati saya ada sedikit, saudara. Sedikit sinis. Meskipun dalam hati saya, eta mah rada mata duitan, saudara. Betul nggak, saudara? Waktu adalah uang. Rada mata duitan. Setiap yang berharga diukur kuduit. Kuduit deh. Betul nggak, saudara? Ya, rada mata duitan, saudara. Oleh karena itu, isi hari-hari kita dengan hal yang berguna. Jangan sia-siakan setiap waktu kita. Berharga. Bukankah waktu itu berharga seperti tadi dikatakan, seperti uang? Ingat, saudara, cerita tentang si semut yang bijaksana dan si belalang yang bersenang-senang saja. Apa yang terjadi akhirnya? Dia habiskan waktu percuma. Si belalang mati. Mati karena kelaparan. Dan mati karena beku, kedinginan, tertutup salju. Saudara. Yang ketiga, saudara, apa itu waktu? Waktu itu sesuatu yang misteri. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi sejam di muka? Gak ada yang tahu, saudara. Kesaksian saya ngobrol dengan